Kembali lagi dengan channel Hermawan Asgar. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wabihi wasta'inu ala umuriya wadin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Amin amma ba'd. Sahabat-sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, semoga kita semuanya selalu ada dalam rahmat Allah, diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, berkah selamat pidini wa dunya wal akhirah. Amin insya Allah. Oke sahabat-sahabat YouTube, kesempatan malam ini video saya akan membagi atau bertukar pengalaman sahabat ya. Jadi akan membahas tentang masjid dan mushola. Ada teman-teman saya yang bilang ke saya, satu pertanyaannya, apa bedanya masjid sama mushola? Kesatu pertanyaannya. Yang keduanya, apa hukumnya pupujian? Jadi dua ya. Oke, insya Allah sahabat, saya akan menjawabnya. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga bisa bermanfaat ya sahabat. Oke, nah sebelum lanjut, sebelum saya akan berbagi, saya tidak bosan-bosan untuk minta dukungan kepada sahabat-sahabat saya, channel saya, supaya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi dengan cara like, comment, subscribe, share kepada teman-temannya, juga kepada teman-teman yang baru menemukan channel saya dan baru gabung dengan channel saya. Sama saya minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, nyalakan lampu loncengnya, dan juga di-share kepada teman-temannya. Terima kasih. Oke sahabat, saya akan menjawab dua pertanyaan. Ada yang bertanya ke teman-teman saya kepada saya ya. Satu, apa bedanya masjid sama mushola? Dua, apa hukumnya pupujian? Insya Allah sahabat. Pertanyaan ke satu, masjid sahabat. Apa hukumnya masjid? Apa bedanya masjid dan mushola? Jadi masjid, kalau masjid sahabat, bila mana kampung itu ada masjid ya, jadi di masjid itu azan itu hukumnya wajib sahabat. Kalau di masjid azan itu hukumnya wajib fardu ain sahabat. Jadi bila mana satu kampung itu karena kesibukannya, atau karena kemalasannya, atau karena alasan apapun tidak ada yang adzan di masjid tersebut, maka satu kampung itu semuanya dosa. Kenapa dosa? Karena enggak ada yang adzan di masjid itu. Sedangkan di kampung itu ada masjid, terus hukumnya wajib fardu ain. Tuh, kalau masjid sahabat. Jadi gitu ya kalau masjid. Tuh. Sekarang mushola sahabat. Beda sama masjid. Nah, mushola. Jadi kalau mushola, masalah adzan sahabat, masalah adzan, lebih baiknya, lebih afdolnya, atau lebih yakin lagi, menambah keyakinan diri masing-masing, lebih baiknya ngikuti dari masjid, apalagi di situ masjidnya dekat gitu ya sahabat. Jadi lebih baiknya
mengikuti masjid. Apa salahnya? Apa ruginya? Misalkan nunggu aja adzan dari masjid, itu kan musola. Hukumnya adzan di musola fardu kifayah, sahabat. Tetapi jangan mentang-mentang fardu kifayah sehingga di musola itu nggak ada yang adzan. Jangan gitu. Tetap harus adzan. Adzan tandanya masuk ke waktu sembahyang. Sudah ada adzan masuk ke waktu sembahyang, kewajiban sembahyang. Adzan itu. Terus adzan itu itunya khasnya umat muslim ya adzan gitu ya, sahabat. Jadi gitu. Jadi jangan mentang-mentang apabila tukang adzannya, misalkan nih sahabat, tukang adzannya ada keperluan nih sahabat ya. Ada keperluan yang benar-benar tuh sahabat, misalkan ada di sawah, misalkan, terus nggak keburu, terus telat, misalkan ya. Terus misalkan ada di tempat takjiah, menguburkan tetangga misalkan ya, terus sampai telat ya, sampai telat di situ sudah adzan, di kampung sebelah sudah adzan, misalkan ini tukang adzan di musola ini ada keperluan, itu bagusnya adzan aja nggak apa-apa, yang penting waktu sembahyang itu belum habis, waktu buat berjamaah waktu itu misalkan waktu asar itu belum habis, kecuali kalau sudah habis udah enggak bisa adzan, udah ketinggal itu ya. Jadi kalau misalkan walaupun telat, jangan mentang-mentang itu musola adzannya fardu kifayah atau wajib muakkadah, jangan mentang-mentang gitu. Tetap adzan lebih bagus, lebih baik tetap adzan. Kalau misalkan terus di situ sudah adzan, di masjid situ sudah adzan, terus tukang adzan musola ini telat, terus ada yang mau jamaah, misalkan nggak adzan, nggak apa-apa, yang penting qomat. Jadi qomat mah tetap jangan sampai ditinggal. Jamaah aja, gimana hukumnya? Sah insya Allah. Kalau di masjid enggak, walaupun telat, di situ masjid situ sudah adzan, terus di masjid ini tukang adzannya ketinggalan waktunya, terus datang ke masjid adzan tetap, soalnya wajib, asal waktu buat sembahyang jamaah itu belum habis, adzan aja, nggak apa-apa, biarin diomongin sama tetangga, situ-situ sudah adzan, memang ada keperluan kan, nggak tahu yang di situ. Kalau ada keperluan, misalkan tukang adzannya nulungi tetangganya dulu atau apa gitu ya, yang sangat penting itu ya, sangat penting gitu. Contoh misalkan mau ke masjid, mau lagi jalan di masjid, ada yang ketabrak misalkan di depan tukang adzan itu yang mau ke masjid, terus yang mana dulu coba yang harus diutamakan, adzan dulu apa nolong yang ketabrak itu? Mesti yang ketabrak itu ditolongin dulu, yang ketabrak itu soalnya nyawa. Kalau nggak ditolongin kehabisan darahnya, misalkan habis tabrakan atau gimana, tetap kewajiban si tukang adzan di jalan, yang lagi jalan ke masjid itu wajib nolongin dulu yang ketabrak. Otomatis di situ ke masjid adzannya telat. Sesudah nolongi ke masjid sudah telat, di situ tetap harus adzan. Beda sama musola, kalau misalkan ada kejadian gitu, di situ sudah adzan, tapi mau berjamaah nggak adzan juga nggak apa-apa, yang penting qomat gitu sahabat. Jadi bedanya masjid sama musola itu gitu. Kalau masjid wajib hukumnya, kalau musola fardu kifayah atau wajib muakkadah. Kalau masjid fardu ain hukumnya, wajib gitu sahabat. Jadi wajib ya sahabat.
Nah terus yang keduanya, apa sih hukumnya pupujian? Pupujian itu sunnah. Kalau yang mau pupujian ya monggo, bagus. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan sahabat, kenapa di situ ada pupujian di masjid? Bukankah sembahyang berjamaah lebih cepat lebih bagus? Betul sip itu, lebih cepat lebih bagus itu. Di situ ada pupujian, di situ ada pupujian. Oh gini nih sahabat, kalau di situ ada pupujian itu lagi nunggu imam. Jadi tukang adan, imamnya belum datang, terus jamaahnya belum datang, ketimbang diem, ketimbang yang enggak, yang itu ketimbang enggak bersuara, nunggu imam belum datang, terus itu apa? Terus yang berjamaah belum datang, lebih baik kita muji-muji Allah. Kita nyebut-nyebut nama Allah dengan cara pupujian ketimbang diem gitu. Sahabat, ketimbang diem. Kalau pupujian kita nunggu imam sama nunggu yang mau berjamaah terus pupujian, udah dapat ganjaran, dapat kebaikan sahabat. Jadi gitu pupujian itu. Tetapi kalau misalkan nih sahabat, misalkan gak pupujian, gak apa-apa, itu soalnya sunnah. Ketimbang diem, ketimbang gak apa-apa, mending gunakan waktu itu, waktu nunggu imam sama nunggu itu digunakan dengan cara muji-muji Allah, dengan cara nyebut-nyebut nama Allah, dengan cara muji-muji baginda Gusti Rasul Muhammad SAW, cara pujian. Nah, tapi kalau misalkan di masjid-masjid gede, di kota-kota gede, misalkan di Jakarta tuh di Istiqlal ya. Nah kalau di Istiqlal beda lagi, di Istiqlal mah jarang, nggak ada pujian, nggak apa-apa. Soalnya apa? Sebelum datang tukang adan juga, yang mau jamaah itu, yang istirahat, orang yang piknik, orang tamu itu udah kumpul. Jadi imam sama tukang adan itu datang ke masjidnya sama bareng-bareng. Jadi kalau misalkan adan, terus imam sudah siap, udah ada, makmum juga udah siap, udah banyak, mau apa lagi? Lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Udah nggak usah pupujian gitu. Tetapi kalau ada yang di situ-situ yang pupujian itu karena nunggu imam sama nunggu makmum gitu sahabat ya. Jadi nah makanya itu sahabat, itulah bedanya masjid sama musola sahabat. Jadi gitu. Itu kan walaupun itu kena masuk ke akal, benar memang alangkah lebih baiknya. Soalnya ini musola kan gitu. Kalau misalkan mendahului masjid gimana? Enggak apa-apa, yang penting masuk waktu adzan. Tetapi kita ini kan musola, tetapi kita kan ini musola, lebih baik, alangkah baiknya tuh, alangkah abdolnya tuh, nggak rugi, nggak itu tuh, kecuali kitanya ada mau keperluan yang penting, yang keburu-buru gitu ya, nggak apa-apa mendahului masjid, yang penting waktu adzan sudah saatnya, sudah tiba. Gitu sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat. Jadi gitu sahabat ya. Jadi apa bedanya masjid dan musola dan apa hukumnya pupujian, yaitu sahabat. Pupujian itu hukumnya sunnah sahabat, nggak wajib ya. Misalkan kasarnya tuh males misalkan itu nggak pupujian, nggak apa-apa. Tetapi lebih baiknya nunggu imam sama nunggu makmum tuh, mending pupujian. Nah terus pupujian itu kalau kenapa ada pupujian, habis pupujian itu ada dikiran subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya, itu memberi aba-aba buat yang jamaah. Harus ngerti yang jamaah itu sahabat. Kalau misalkan tukang adan sudah
berdikir pujian langsung dikir subhanallah alhamdulillah, harus tahu yang baru datang ke masjid udah jangan sembahyang sunnah. Soalnya tukang adan itu udah mulai dikir itu subhanallah alhamdulillah, tandanya itu sebentar lagi mau dikomatin gitu ya. Nah, buat yang lagi melaksanakan sholat sunnah, kedengaran tukang adan tukang adan dikir subhanallah alhamdulillah, itu tandanya cepet-cepet dicepetin itunya apanya, sholat sunnahnya. Kepingin semuanya kepingin semuanya kelaksanain sholat sunnah, itu dapat, sholat wajib dapat, qobliyah dapat, badliyah dapat. Makanya kalau kedengeran adzan itu cepet-cepet ke mushola atau ke masjid biar supaya enggak telat gitu sahabat. Cepet-cepet kalau memang semuanya pingin dapat, qobliyah dapat, wajib dapat, badliyah dapat. Makanya ojo keset, cepet-cepet ke masjid, cepet-cepet bareng sama imam, bareng sama tukang itu. Tetapi kalau misalkan telat datangnya, kalau kedengaran si tukang adan sudah memberi aba-aba, yaitu tadi dikir itu harus ngerti itu gitu, harus ngerti sih yang baru datang. Terus yang baru melaksanakan itu harus cepat-cepat gitu. Bahkan para ulama mengatakan kalau misalkan lagi sembahyang sunnah terus udah qomat, terus jamaah mau dimulai dibatalkan, itu nggak apa-apa. Ada yang bilang itu nggak apa-apa. Beda lagi sama wajib, dibatalkan itu ya dosa haram. Kalau sunnah kan sunnah, dicepetin nggak apa-apa. Kalau dicepetin terus bahkan sampai ditinggal, misalkan di rumah itu ada tamu, misalkan dibatalin itu nggak apa-apa. Itu kan sunnah. Bahkan nggak males nih, pingin wajibnya aja, nggak melaksanakan sunnah, nggak apa-apa. Cuma ya lebih bagus kita qobliyah, badliyah, wajib dapat. Qobliyah, badliyah itu bisa menembel dosa-dosa kecil, misalkan telat ketinggalan jamaah Jumat, ada keperluan, nah bisa ditembel sama itu. Atau misalkan sekali-kali gimana gitu ya. Nah, jadi bisa nembel dosa-dosa yang kecil. Itu baiknya salat qobliyah badliyah itu. Gitu ya, sahabat. Nah, terus sahabat, maaf nih sahabat. Badliyah, qobliyah. Nah, dari maghrib ya. Kalau maghrib sahabat, nggak ada qobliyah. Maghrib nggak ada qobliyah, adanya badliyah. Kenapa itu ada qobliyahnya sesudah adzan, sebelum wajib, sebelum wajib ada qobliyahnya. Nggak apa-apa, cuma nggak dapat apa-apa. Berarti orang itu nggak pengalaman. Aslinya maghrib itu nggak ada qobliyah, adanya badliyah aja. Kalau isya qobliyah badliyah ada. Nah, kalau subuh qobliyah ada, badliyah nggak ada. Asar qobliyah ada, badliyah ada. Terus duhur qobliyah ada, badliyah ada. Nah, maghrib badliyah itu nggak ada. Misalkan ada yang melaksanakan nggak apa-apa, tapi nggak jadi apa-apa, gitu ya. Nggak jadi apa-apa, berarti nggak pengalaman, jarang ngedengarkan ngaji itu, gitu sahabat ya. Jadi maghrib itu cuma badliyah aja, habis wajib tuh.
nggak ada, sebelum wajib nggak ada. Nah kalau isya sebelum wajib dan sesudah wajib qobliyah dan ba'diyah. Nah subuh itu nggak itu ba'diyah aja, qobliyah aja, ba'diyahnya nggak ada kalau subuh. Jadi adanya sholat sunat sebelum wajib, sesudah wajib nggak ada, gitu. Jadi, nah kalau duhur dua-duanya ada, qobliyah ada, ba'diyah ada, ba'diyah, gitu ya sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat. Ini sharing sahabat ya, saya juga masih banyak kekurangan, saya juga itu cuma saya alhamdulillah dengar-dengar dari guru-guru kita tuh, sharing-sharing dari guru kita tuh sahabat ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat khususnya buat saya ya sahabat. Kalau salah itu ilmu saya, kalau benar niscaya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya sahabat. Saya terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah dukung channel saya, yang sudah support, sudah komen ya sahabat. Dari saya salam silaturahim. Saya akhiri. Wahirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.